Halo dokter, bleaching gigi adalah salah satu prosedur estetika gigi yang paling sering dilakukan. Tapi sebenarnya bleaching gigi itu aman nggak ya? Bleaching gigi itu bisa menggunakan hidrogen peroksida dan karbamid peroksida. Keduanya bisa mengoksidasi pigmen organik gigi supaya jadi putih lagi. Dokter mungkin notice kalau bleaching gigi itu udah banyak yang bisa dilakukan sendiri ya, model-model DIY gitu. Nah, dokter harus tahu pasien bahwa DIY bleaching di rumah sama bleaching gigi di rumah sakit atau klinik dengan dokter gigi itu beda ya. Kalau bleaching gigi di klinik, konsentrasi peroksidnya lebih tinggi. Jadi, hasil didapat itu lebih cepat kelihatan. Nah, kalau yang DIY, konsentrasinya itu lebih rendah. Dan hasil yang didapat itu tergantung kepatuhan pasien buat ngelakuin bleaching sendiri di rumah. Yang mesti dokter ingetin ke pasien itu adalah efek bleaching itu hanya sementara. Artinya, diskolorasi gigi akan kembali, cepat atau lambat. Nah, studi yang bandingin home bleaching sama bleaching di dokter gigi itu masih sedikit. Kualitas studi masih rendah, dan belum jelas formulasi mana yang paling efektif. Ada yang bilang bleaching sendiri dan di dokter gigi sama-sama efektif. Bahkan ada yang bilang kalau bleaching sendiri itu lebih efektif. Tetapi dilihat juga ada risiko demineralisasi gigi. Jadi, kita masih perlu lebih banyak penelitian tentang hal ini ya. Sebelum kita bahas tentang keamanan bleaching, dokter udah tahu belum soal e-course Alomedica? Di website Alomedica, tersedia nih e-course untuk berbagai bidang yang narasumbernya nggak perlu dokter lakukan lagi. Mau kapanpun, dimanapun, dokter bisa akses e-course melalui website Alomedica. Udah gitu, sekarang e-course kita ber-SKP Kemenkes loh. Yuk ikuti e-course Alomedica sekarang. Bleaching pakai peroxide ini biasanya nggak invasif dan nggak ngerusak gigi kalau dilakukan dengan benar, tapi beberapa efek yang bisa terjadi itu seperti hipersensitivitas gigi, biasanya 1-4 hari setelah bleaching. Terus iritasi gingiva dan erosi akar gigi. Dokter perlu note kalau over bleaching itu bisa ngerusakin enamel gigi sehingga timbul wet lesion ya. Jadi pastikan dokter memberikan bleaching sesuai indikasi, yaitu pasien yang gigi utuh yang mengalami diskolorisasi atau ada fluorosis, atau juga giginya itu nggak putih akibat konsumsi antibiotik tetrasiklin. Nah, kalau misalnya pasien mau bleaching sendiri, ingatkan beberapa hal ini. Yang pertama, pilih produk yang aman. Cari produk yang memiliki izin edar atau sertifikasi dari asosiasi gigi terpercaya. Yang kedua, waspadai bahan berbahaya. Hindari bahan abrasif seperti bubuk arang, campuran soda kue dan lemon, atau produk lain yang tidak jelas formulanya. Ini bisa merusak enamel dan menimbulkan sensitivitas parah pada gigi. Yang ketiga, perhatikan konsentrasi. Produk dengan konsentrasi peroksida yang terlalu tinggi bisa merusak jaringan gusi dan menyebabkan wet lesion pada gigi. Ingat ya dok, kalau pasien ada alergi terhadap peroksida, giginya sensitif, atau dentinya terekspos, dan ada juga defek atau erosi, jangan di bleaching. Pasien yang punya resi gingiva, karies, periodontitis, itu juga nggak boleh di bleaching ya. Terus, dokter ingetin juga pasien sudah di bleaching giginya untuk lakuin tips-tips berikut, supaya giginya nggak cepat kuning lagi setelah bleaching. Yang pertama, hindari makanan atau minuman yang bikin kuning selama 1-2 hari. Kedua, pakai sedotan buat minum minuman yang berwarna. Ketiga, rajin flossing. Dan yang keempat, buat pasien yang tinggi risiko untuk giginya cepat kuning lagi, pertimbangkan untuk retreatment setiap 1-2 kali per tahun. Nah, itu dia soal bleaching gigi ya dok. Untuk saat ini, studi tentang bleaching itu masih kurang banyak. Tapi sejauh ini dia cukup efektif dalam jangka pendek. Untuk prosedur bleaching di klinik atau sendiri, harus dipastikan dulu bahwa sesuai indikasi ya dok. Pasien juga diingatkan untuk tidak over bleaching kalau melakukannya sendiri di rumah, dan hindari kebiasaan-kebiasaan yang bikin gigi cepat kuning lagi. Semoga video ini bermanfaat. Like dan share video ini ke teman-teman dokter. Jangan lupa subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi dokter Ani dalam genggaman, salam Alomedica.